sekali. Dan itu mungkin itu adalah kan syair bahasa Arab. Langgar umpama Roma irama mien laire benang Arab, dangdutan umpamanya keramat itu kan ya kan nilai-nilainya nilai-nilai agama. Oh, itu yang melaksanakan akan mendapatkan pahala sekian. Lo jere siapa? Ruwahunya siapa? Sehingga al-ibadatu hiya ta'atullah. Ketaatan kepada Allah. Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Melalui yang disampaikan oleh lisan para rasulnya. Kalau hanya ila wakola cere ke uli pahala kayak pahalane ibadah haji dan umroh. Kuwi jenengan cere siapa? Cere kiai ini. Kiai siapa? Kiai A. Takoni jenengan Pak Kiai turene sinten? Ya cere. Cere kiai ini maning ora pol. Istilahnya itu ila waqal. Cere-cere to. Maka tidak akan pernah selesai. Jadi pedomannya adalah ala al-sinatir rusul. Ya, ibadah itu. Ada enggak sabda Nabi? Ada enggak para rasul memberikan pangandikan atau ngendika sing kados ngaten? Atau waqala aidan al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirah wal batinah. Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah kumpulan nama. Setiap ma yuhibbullah, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Baik dari akwal, qaulun, perkataan, wal a'mal, perbuatan, al-zahirah, yang nampak, dan yang batinah, tidak nampak. Itu pengertian yang kedua. Sehingga kita nanti akan masuk kepada bab masalah ibadah yang akan kita bahas untuk malam hari ini dan juga mungkin beberapa pertemuan yang akan datang. Sehingga ibadah itu ya ma yuhibbullah, apa yang Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi itu apa? Yang disampaikan oleh lisan para rasul. Jadi nggak sing ora disampaikan nang para rasul ke jereng ibadah kue ganjarane semene kue jere sapa ora nana sumbere, maka jangan sekali-kali ikut melaksanakan. Karena apa? Ya, kalau di Muhammadiyah itu kita memang secara ilmiah kita mengikuti, yaitu dengan cara apa yang telah diputuskan oleh majelis tarjih. Sehingga disitulah pedoman yang kita pedomani agar mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Panjenengan kaitannya dengan beribadah tadi bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad min qablika, mir rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali saya berikan wahyu kepadanya bahwasanya wahyu itu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, maksudnya Allah,
fa'buduni, maka beribadahlah kamu kepadaku. Hampir semua rasul, para nabi yang Allah utus kepada umat manusia, mereka mengatakan ani'budullaha wajtanibut tauhid, agar menyembah Allah, agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid. Tauhid itu apa, Bapak Ibu? Ya, ma'ubida min dunillah. Apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita menyukai sesuatu, kemudian melebihi cintanya kepada Allah, sesuatu itu menjadi tauhid. Kita mencintai pekerjaan, dan pekerjaan itu melupakan ibadah kepada Allah, maka itu pun jadi tauhid, jadi sesembahan, pengabdian kepada selain Allah. Kalau seorang pedagang ketika berdagang, pas waktu zuhur tiba, sudah adzan, kemudian banyak sekali yang beli. Tiba-tiba di situ ada datang satu bis. Karena mungkin rumah makan, datang satu bis yang minta makan semuanya, 50-an lebih orang yang datang. Yang tadinya sudah siap-siap berangkat, sudah dengar, wis nggawa sajadah, wis sarungan, oh datang satu bis, Pak, ini kami sudah lapar sekali. Saya pengen makan. Bimbang, ragu-ragu, arep mangkat disit, apa arep ngladeni. Padahal dari buka jam 8 sampai jam 12 itu belum ada yang beli. Pas adzan kok banyak sekali pembeli, tiba-tiba turun satu atau dua bis. Maka mana yang akan diutamakan? Bingung kan Ibu? Arep ditinggal lunga bae maring masjid. Jawabnya mana-mana. Apa arep ngladeni dilalah segane kurang. Kan kudu mlayu nganang eneh. Golek ayo telepon. Oh, makene anak lunga disit sampai waktu zuhurnya hampir habis umpamanya. Maka itu berarti tauhid. Apa yang dilakukan karena apa? Lebih mencintai pekerjaannya dibanding panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini mungkin nanti oleh Ustadz Habib bagiannya. Saya hanya menyampaikan kaitannya dengan al-ibadah, ibadah. Jadi masalah ibadah pada saat terkena bencana. Jadi dalam Islam pada situasi terkena bencana sering kita itu menjumpai permasalahan. Permasalahannya itu apa? Permasalahannya ketika ada bencana, orang saking sibuknya sehingga melupakan ibadahnya. Jadi dalam majelis tarjih itu ada 10 yang akan dibahas. Di antaranya cara bersuci dalam situasi darurat. Kemudian sholat dengan pakaian yang terkena najis atau kotor. Kemudian teknis sholat dalam suasana bencana. Sholat pada situasi evakuasi dan lain sebagainya. Jadi ada 10 hal yang kita akan bahas berkaitan dengan masalah ibadah. Tadi sudah saya sampaikan, ibadah itu adalah ta'atullah, ketaatan kepada Allah, bimtisali ma'amarahullah, dengan melaksanakan apa yang Allah telah perintahkan.
dari perbuatan, perkataan ataupun yang lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana ketika itu kita menghadapi suasana saat bencana. Contoh umpamanya saking sibuknya ketika ada banjir bandang. Sehingga kadang-kadang relawan itu bajunya kotor. Relawan Muhammadiyah, MDMC, saking sibuknya, sholat urung. Ini urung darurat, gitu kan ya. Zuhur urung sholat, tambah asar maning, karena mungkin banyak yang terkena musibah. Jadi bencana itu bukan hanya kepada yang tertimpa musibah, tapi juga kepada MDMC-nya itu. Bencananya apa? Ora pada sholat. Silaka 12. Silaka kabeh. Padahal kita punya tuntunan ketika dalam keadaan bencana, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita akan bahas bagaimana cara bersuci dalam situasi darurat. Ketika dalam keadaan normal, kita bersuci ya normal, berwudu. Tetapi ketika dalam keadaan darurat, nyari air yang suci artinya air yang bersih, itu tidak ada, adanya hanya lumpur saja. Maka kita bisa dengan melakukan tayamum. Ya. Jadi dalam kondisi di mana tidak memungkinkan untuk berwudu dan tidak memungkinkan mandi besar karena berbagai alasan, Allah memberikan kepada kita sebuah rukhsah, yaitu keringanan yang dapat kita lakukan. Panjenengan pirsani dalam surat An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Jika kamu sekalian sakit atau dalam bepergian, au jaa hadum minkum minal ghaid, atau kamu itu buang air, atau lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Innallaha kana afuwan ghafura. Jadi ada rukhsah ataupun keringanan ketika kita dalam keadaan bencana, kita tidak mendapatkan air, umpamanya saya harus menolong orang-orang yang sedang kena musibah. Saya cari air jauh. Adanya hanya di Masjid Nikmatul Ittihad, di sana ada. Sedangkan orang-orang itu perlu segera untuk ditolong. Maka kita bisa melakukan fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayamum dengan debu yang baik. Adapun tata cara tayamum yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sebagai berikut, yaitu dengan menepukkan kedua telapak tangan ke tempat debu yang suci atau bagian permukaan yang dianggap bersih. Ya, jadi kita bisa melakukan tayamum itu
ketika mencari air tidak didapatkan, maka kita bisa membersihkan. Kemudian niat untuk tayamum. Tempelkan di permukaan yang bersih itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditiup kedua telapak tangan kita. Begitu ditiup, kemudian diusapkan ke muka kita. Terus tidak ngambil lagi, tidak ngambil debu lagi, tetapi langsung ke tangan kanan kita, punggung tangan kanan kita, kemudian terus tangan kiri kita. Itu tata cara tayamum yang sudah pernah saya sampaikan juga. Yang jadi pertanyaan di sini adalah ketika mengusap kedua tangan, ini kalau tarjih sampai dengan pergelangan tangan. Jadi sampai sini. Tidak sampai sini. Ini yang muncul 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu sampai pergelangan tangan. Pendapat yang kedua sampai siku, tekan sikut. Pendapat yang ketiga ini memang kurang masyhur, tengah-tengah. Jadi tidak sampai sini, tapi tengah-tengah. Tapi yang masyhur itu memang 2. Mereka ada perselisihan pendapat, itu dikatakan di sana tentang aidiakum. Itu dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Maka di sana ada perselisihan tentang aidiakum, tentang tangan. Kelompok Abu Hanifah itu menafsirkan tangannya sampai dengan pergelangan. Kemudian yang lainnya sampai dengan siku-siku, sampai sikut. Ya. Tapi hadis yang sahih menurut tarjih itu ya memang sampai dengan pergelangan tangan kita. Itu yang memang sudah dilakukan ataupun ditarjikan dalam himpunan putusan tarjih. Maka saya bacakan hadisnya. An Ammar qala ajnabtu falam usibil ma fatamaktu fi sa'idi wa sallaitu wa dzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innama kana yakfika hakadha fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardo wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Dari Ammar bahwa aku pernah dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air. Falam usibil ma. Lalu aku berguling-guling dalam debu dan kemudian sholat. Maka aku sebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, innama kana yakfika hakada. Fadaraban Nabi SAW bikaffaihil arda. Nabi bersabda, sesungguhnya cukup kamu melakukan hakada yang seperti ini. Lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah dan meniupnya, kemudian mengusap muka dan tangannya sampai pergelangan tangannya dengan kedua telapak tangannya. Ini muttafaqun alaih, artinya oleh Bukhari Muslim. Ya. Jadi ada sahabat Ammar yang ketika itu kalau tidak salah itu karena dalam peperangan tidur ngimpi
Mimpi apa kira-kira? Oh, mimpi breng. Mimpi basah. Karena basah beneran. Maka disebut dengan mimpi basah. Bingung mencari air, tidak ada air. Sehingga para sahabat juga sebagian seperti itu. Gerbong arep kan dari karo wedhus gitu. Makanya karo wedhus. Karo onta jadi bergizi mungkin panas. Suwe ora ketemu karo bojone. Ngimpi. Sehingga di antara para sahabat itu beristihad. Kalau tidak ada air, ya wudhu. Tapi ini kan harus mandi janabah. Akhirnya guling-guling. Pada guling-guling, setelah guling-guling, mereka sholat. Sesudah sholat, wadul karo kanjeng Nabi ya Rasulullah, saya tadi bersucinya itu dengan cara guling-guling. Terus ada lagi di antara sahabat tidak guling-guling dengan bertayamum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengendikakan innama kana yakfika hakadha. Cukup kayak gitu. Orang perlu guling-guling. Tayamum yang meletakkan kedua tangannya, kemudian dia membasuhkan ke muka setelah ditiup, ya. Dan beliau itu setelah muka wakafaihi, kedua telapak tangannya. Artinya sampai di sini. Dan ini hadis yang paling sahih yang disampaikan oleh majelis tajik. Lainnya banyak, tetapi yang paling sahih itu yang diambil ya. Kalau yang tidak sahih itu ya memang sampai di sini. Maka Muhammadiyah mengambil dari para mufassir waidiyakum dan tangan-tangan kamu. Nah, itu yang maksudnya adalah sampai dengan pergelangan tangan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya ketika dia itu sedang melaksanakan mungkin MDMC itu melakukan kegiatan membantu masyarakat yang terkena bencana, sementara kita tidak tahu air itu najis apa tidak, mungkin singkang paceran, singkang tempat sepiteng pada ngumbul kabeh mengenai baju kita. Itu bagaimana? Kalau di dalam Al-Quran, umat Islam memang diperintahkan setiap kali hendak melaksanakan sholat, maka terlebih dahulu dia harus membersihkan dirinya. Pakaiannya bersih dan juga pakaiannya yang indah, yang bagus. Sehingga bebas dari najis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min hululin. La tuqbalu, tidak diterima sholat yang dilakukan bi ghairi tuhurin, tanpa suci. Tanpa bersuci, artinya wudu, termasuk pakaian kita juga harus dalam keadaan suci. Wala shadaqatun min hulul, dan sedekah dari hasil korupsi. Jadi sholat seseorang itu la tuqbal, tidak diterima kalau sholatnya itu memang tidak bersih, tidak suci. Dan juga sodakohnya itu tidak diterima juga, sebab sodakohnya itu dari hal atau barang muntet, nyopet, nyolong, bahasa sing keren sing akeh duwite ya no, korupsi.
Aku harus nyumbang lah. Mari masjid ketone kayak dene dhuwure kayak atape wis mandan kaya itu bocor kaya na ireng-irenge nang sanding kipas umpamanya. Nyumbang cet. Tapi uang itu bukan berasal dari yang halal, maka di sana dikatakan la tuqbalu, tidak diterima. Termasuk wala sodakotun min hululin, sodakoh yang berasal dari nyopet, sodakoh yang berasal dari korupsi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam HPT ini dijelaskan ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai najis dalam fikih, ya, yang diantaranya ada kotoran, muntah-muntahan. Ya. Kalau kita muntah mengenai baju kita, maka muntahan itu harus dibersihkan, harus dicuci. Loh, ya ora apa-apa lho, kowe sate umpamane ya. Ya ora najis, satene ora najis. Tapi Inggris mlebu maring peteng, metu maning jadi najis. Mungkin metutuk dhuwur apa metutuk misor. Okay. Yang kedua ada air mandi dan juga air wadi. Mungkin air mandi dan air wadi itu bagi laki-laki. Ibu-ibu perlu dijelaskan apa mboten? Oh iya. Jadi air itu keluar lewat jalan depan bisa karena mungkin kelelahan, kecapean, metu, maka itu juga harus dibersihkan. Atau mungkin terangsang metu juga, maka itu juga najis, harus dibersihkan. Berbeda dengan sperma. Ya, kalau sperma itu sudah dikatakan di situ kan suci, ya, itu tidak najis. Kalau mau dibersihkan ya dibersihkan. Tidak, juga itu bukan sesuatu yang dinajiskan. Kemudian kotoran hewan, khususnya yang haram untuk dimakan. Bangkai hewan, ada anjing dan juga babi. Jika pakaian seseorang terkena salah satu yang disebutkan di atas, maka pakaiannya tidak sah digunakan untuk sholat. Maka bagaimana keputusan tarjih tentang kondisi seperti ini, di mana seorang itu tidak memungkinkan untuk berganti pakaian yang bersih, maka dijelaskan di sana bahwa kewajiban sholat tetap harus ditunaikan, sekalipun salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi. Ini untuk para relawan MDMC, ketika ada salah satu itu tidak terpenuhi, maka kewajiban sholat bukan berarti gugur. Lah, engko bae lah. Ngotek kodok, duhur, asar, saya belum bisa mengerjakan. Nanti saya kodok waktu maghrib atau besok, boten sakit. Harus dilaksanakan. Maka dalam fikih terdapat sebuah kaidah, ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa kondisi darurat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Asalnya dilarang, tidak boleh. Tetapi karena keadaan tertentu jadi boleh. Tapi bukan berarti aku benar-benar hajatan sibuk pun salate tek jamak wae lah. Jamak kosor umpamane iki karena saking sibuke
ya itu lain masalahnya, itu tidak termasuk. Jadi dalam hal ini ketika kita itu dalam keadaan darurat, ada sesuatu yang tadinya tidak boleh dan dilarang, maka itu diperbolehkan. Seperti umpamanya makan daging macan. Hakikatnya kan memang tidak boleh. Tapi dalam keadaan tertentu, Pak Ngadiran itu agina malas, tersesat. Lho wahna macan gie, gie kepriwe aku ora ndek bekal umpamane. Pada rembugan karo Pak Sentot. Priwe ya Pak Sentot? Ya ana motor, ayo pateni bae. Nah, terus di dahar uli. Tetapi dagingnya jadi kawa bali. Di kawa bali jujuknya mari ketua PCM ge mbok jenengan pengen nyicipi daging macan. Enak banget. Diterusakan teng dalem mboten asal. Jadi bolehnya ya ketika dalam keadaan darurat itu. Ketika kita itu dalam keadaan darurat terus kemudian ada salah satu mungkin kita itu bajunya kotor, boleh jadi tadi itu nolong orang mungkin ada kena darah dan lain sebagainya, maka boleh untuk mengerjakan saja karena dalam keadaan darurat. Tapi kalau sudah dalam keadaan normal, ya kembali sebagaimana kita dalam keadaan normal. Oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam keadaan tertentu maka Allah memberikan dispensasi, termasuk sholat dengan pakaian yang terkena najis ataupun kotor. Dengan kalau kita itu berpegang kepada dalil Rawahu Muslim, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin, tidak diterima sholatnya yang tidak bersuci, artinya pakaiannya kita juga tidak berwudu, maka mungkin kita punya anggapan, oh ya rasa. Ya. Tapi karena dalam keadaan darurat, sehingga kita tetap sholat, karena pada dasarnya tidak ada yang namanya qadha sholat. Tidak ada di qadha. Ya, kalau umpamanya dia itu lupa, lain masalahnya. Lupa atau tertidur, ya, maka dia harus mengerjakan pada saat dia itu ingat. Ingat daripada lupanya itu. Saya ingat, maka dia harus melaksanakan sholatnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa hal yang kita bahas, insya Allah yang berkaitan dengan masalah ibadah pada saat bencana alam. Barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya, kami persilakan monggo.